Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran tentang pengolahan data bersama Ibu Dinta. Tapi sebelum dimulai, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Ika yang telah berkontribusi terhadap materi yang akan Ibu bawakan ini. Berikut link YouTube dari Ustadzah Ika di kotak bawah ini. Oke, anak-anak, semuanya siap ya dengarkan penjelasan Ibu dengan seksama lewat video di selanjutnya ini, dan selamat menyaksikan. Materi pengolahan data terdiri dari 3 kegiatan. Pertama, mengumpulkan dan membaca data. Kedua, menyajikan data. Dan yang ketiga, menafsirkan sajian data. Hari ini kita mempelajari mengumpulkan dan membaca data. Kegiatan pertama adalah mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data bisa secara langsung atau tidak langsung. Kira-kira seperti apa ya? Ada cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, penelitian. Dan yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Kegiatan pertama yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung dicontohkan seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Juga bisa dilakukan seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Misalnya kalian mencatat ukuran sepatu 36 terdapat 6 pasang dan ukuran 38 terdapat 7 pasang dan sebagainya anak-anak, seperti itu ya. Cara yang lain adalah dengan cara melakukan wawancara. Melakukan wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang dimintai keterangan akan suatu hal. Kalian bisa melakukan itu dengan mendata ukuran sepatu siswa kelas 5 sehingga kalian bisa mencatat langsung dan menanyakan kepada teman kalian. Misalkan lihatlah tabel di bawah ini. Nama teman kalian misalkan yang pertama adalah Lala. Lala memiliki ukuran sepatu 33 dan seterusnya ya anak-anak. Cara selanjutnya yaitu dengan cara penelitian. Kalian bisa menghitung kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman dari pukul 8 sampai 9. Kalian bisa lihat di tabel di bawah ini. Terdapat jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas dengan menggunakan tanda kurus dan juga ada banyak dalam angka. Misalkan jenis kendaraan sepeda. Jenis kendaraan sepeda terdapat 3 kurus. Ini bisa ditulis dengan angka 3. Begitu juga dengan sepeda motor yang terdapat 4. Juga sedan terdapat 4. Dan untuk jenis kendaraan minibus terdapat 2. Dan untuk kendaraan truk terdapat 1. Begitu ya anak-anak. Cara selanjutnya yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Penyebaran kuesioner bisa dilakukan di dalam kelas. Misalkan kalian ingin mengetahui kegemaran olahraga teman sekelas kalian. Nah, selanjutnya teman sekelas kalian bisa isi kuesioner seperti ini anak-anak. Yang pertama, isi nama teman kalian. Selanjutnya, checklist pada daftar
kegemaran olahraga teman kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak dalam cara mengumpulkan data, di mana pengumpulan data terdapat 4, yaitu pencatatan langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga penelitian, dan yang keempat menyebarkan kuesioner. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca data. Membaca data akan dilakukan setelah data disajikan. Data yang telah disajikan akan lebih mudah untuk dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Seperti apa kira-kira ya anak-anak membaca data itu? Baik, membaca data ada banyak macamnya. Nah, membaca data terdapat dalam bentuk daftar, bisa dalam bentuk tabel, juga bisa dalam bentuk diagram gambar, juga dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Di bawah ini kalian mendapatkan data tersebut dari kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5, di mana terdapat sepak bola, futsal, basket, voli, renang, dan bulu tangkis. Nah, di samping itu kalian bisa memberikan informasi seperti sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak dalam membaca data dalam bentuk daftar. Selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Tabel di bawah ini tentang kegemaran siswa kelas 5, di mana terdapat jenis kegemaran dan banyak siswa. Dari tabel tersebut, kalian bisa memberikan informasi mengenai sebanyak 6 siswa gemar melukis, ada 5 siswa gemar menari, 7 siswa gemar bermain musik, 8 siswa gemar bermain bola, dan 4 siswa gemar membaca buku cerita. Selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Suatu data dapat mewakili satu atau beberapa data. Contohnya adalah data jumlah rumah di beberapa kompleks perumahan. Ini ada tabel di mana terdapat nama kompleks perumahan dan banyak rumah. Nah, di mana keterangannya adalah satu rumah itu mewakili 10 rumah anak-anak. Contohnya perumahan Mawar. Nah, di situ terdapat 4 gambar rumah. Hal ini menandakan bahwa perumahan Mawar terdapat 40 rumah. Bisa dihitung rumahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk perumahan Bougainville terdapat 50 rumah. Hal ini terlihat bahwa terdapat 5 rumah. Dan untuk perumahan Cempaka terdapat 70 rumah. Hal ini terlihat ada 7 gambar rumah. Mengerti ya anak-anak? Dan untuk perumahan Gading terdapat 60 rumah. Bisa dilihat ada gambar rumah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk perumahan Soka terdapat 80 rumah. Hal ini bisa kalian lihat terdapat 8 gambar rumah. Berarti setiap rumah mewakili 10 rumah. Paham ya anak-anak? Baik, nah Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Biasanya diagram batang ada yang horizontal dan vertikal anak-anak. Nah, lihatlah contoh diagram batang di bawah ini. Diagram batang di bawah ini tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di dalam diagram batang tersebut terdapat 2 garis, ada garis vertikal dan garis horizontal.
Di garis vertikal menyatakan banyak siswa dan garis horizontal menyatakan nilai. Nah, kalian lihat pada garis horizontal yang angka 5 selurus dengan garis angka 3. Nah, itu menandakan bahwa sebanyak 3 siswa mendapat nilai 5 dan sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6 dan sebanyak 9 siswa mendapat nilai 7. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 8 dan sebanyak 4 siswa mendapat nilai 9. Nah, seperti itu anak-anak dalam membaca diagram batang tersebut. Diagram batang ini biasanya setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama dan harus dibuat terpisah dan jarak antar batang sama. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis ini biasanya menunjukkan suatu peningkatan atau penurunan, jadi ingin melihat suatu pertumbuhan, misalkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan seorang anak bayi. Nah, di selanjutnya coba kita lihat contoh diagram garis berikut. Di suatu toko swalayan, kita ingin mengetahui berapa peningkatan penjualannya. Nah, ini bisa dibuat diagram garis seperti ini. Nah, seperti garis batang, ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikalnya menunjukkan banyaknya buku yang terjual, sedangkan garis horizontal menyatakan nama bulan. Nah, kalian lihat pada bulan Januari itu tepat jatuh di angka 20. Itu menyatakan bahwa pada bulan Januari terjual 20 buku dan untuk bulan Februari terjual 15 buku dan untuk bulan Maret terjual 33 buku dan bulan April terdapat 25 buku dan bulan Mei terdapat 10 buku yang terjual. Nah, seperti itu anak-anak dalam membaca diagram garis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran di mana terdiri dari beberapa juring. Nah, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Coba kalian lihat tentang diagram lingkaran ini. Diagram ini merupakan diagram lingkaran tentang buah kesukaan 40 siswa kelas 5, di mana terdapat 4 buah kesukaan siswa kelas 5, yaitu mangga, apel, pisang, dan jeruk. Nah, dari diagram lingkaran tersebut, kalian bisa memberikan suatu informasi yang dapat mudah untuk dipahami, yaitu pertama, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel, sebanyak 35% menyukai jeruk, dan sebanyak 20% menyukai pisang dan 25% menyukai mangga. Nah, setelah kalian mengetahui persentase, maka kalian juga harus mengetahui kira-kira berapa jumlah siswa yang menyukai setiap buah tersebut. Nah, itu ada perhitungannya anak-anak. Oke, kita lihat selanjutnya. Pada diagram lingkaran di samping, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Nah, berikut adalah cara menghitung banyak siswa untuk setiap datanya. Nah, untuk rumusnya yaitu persentase dikalikan jumlah siswa. Nah, karena yang menyukai apel sebanyak 20%, maka
Rumusnya adalah 20/100 kali 40. 40 adalah jumlah siswa keseluruhan di kelas 5, sehingga yang menyukai apel sebanyak 8 siswa. Paham anak-anak? Ya, baik, lanjut ke buah jeruk. Sama seperti buah apel, di mana buah jeruk sebanyak 35%, sehingga 35/100 dikalikan 40, maka sebanyak 14 siswa. Begitu juga dengan pisang dan mangga. Pisang berarti 20% dari 40, yaitu 8 siswa, dan mangga 10 siswa. Seperti itu.